kan. Kayak mungkin milenial ini ada kemauan untuk usaha, tapi setengah-setengah gitu ya. Iya, tapi mereka tuh lebih mikir kayak gimana sih modalnya gitu. Ragu lah. Iya, terbatas akan modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Farah, saya Caca. Di sini saya ditemani langsung oleh anggota Aksi Milenial sekaligus Mbak Farah. Mbak Farah ini kebetulan pemindah Aksi Milenial. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, ada lebih baiknya kita perkenalan dulu. Dari Kak siapa? Dari Aksi Milenial. Perkenalkan, nama saya Keke Bella, biasa dipanggil Keke. Nama saya Diva Jelita, biasa dipanggil Diva. Iya. Baik kawan Farah, langsung aja nih kita kasih kesempatan untuk Kak Divanya ya bertanya ke Mbak Farahnya. Langsung aja Kak Diva nanya untuk ke Mbak Farahnya. Enjoy aja. Kayak seperti yang udah kita tahu, Mbak Farah ini kan udah lama banget ya Mbak kenal organisasi, udah tahu banget nih. Menurut Mbak tuh apa sih pentingnya berorganisasi? Berorganisasi itu penting ya. Kita tahu ya kalau di sekolah tuh juga udah ada ya. Dari kita SMP, dari kita SMA ya, itu udah ada OSIS ya di sekolah ya. Itu kan di situ kita juga belajar berorganisasi ya. Terus kalau di kuliah itu apa sih BEM ya? BEM ya. Ada yang ikut BEM? Ada Hima. Oh ya Hima ya. Hima ya. Organisasi itu membentuk kita ya. Kita jadi belajar untuk gimana caranya menyusun acara ya kan, kita bisa bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab atas kegiatan yang kita adakan. Terus kita belajar sosialisasi, terutama komunikasi ya. Komunikasi nggak cuman ke yang seumuran kita nih. Kalau berorganisasi ya kan ada yang emang kakak kelas, kalau itu ada guru, kalau di sekolah ada yang emang lebih tua. Nah itu jadi penting organisasi itu untuk ngebentuk kita, untuk kita belajar gitu ya. Nantinya untuk setelah kita lulus, misalnya setelah lulus kuliah, itu tuh bagus untuk dipakai saat kita kerja ya kan. Saat kita kerja itu apa yang udah kita latih saat kita berorganisasi itu bagus untuk kita nanti saat kita kerja, karena beda ya kalau orang yang emang aktif berorganisasi itu nanti di kerjaan tuh kelihatan lebih menonjol, dia lebih aktif, dia lebih gampang kalau misalnya lagi kerja kelompok gitu ya, lebih cepat dibandingkan kerja tim. Itu kalau di kerjaan itu banyak sekali kita harus bisa kerja tim. Kita boleh menyuarakan apa yang pendapat kita, tapi nggak boleh egois juga kan, harus nerima masukan dari orang-orang teman tim kerja kita gitu Diva. Untuk Kak Kekenya ada nggak yang mau ditanyain lebih lanjut ke Mbak Farah gitu? Silakan. Keke kayak lebih ke seputar usaha gitu ya, usaha milenial. Jadi kayak mau nanya kayak menurut Mbak Farah nih, misalnya Keke kan kuliah sekarang kan, tapi pengen sambil usaha, gimana sih Kak gitu kan cara membagi waktunya antara kuliah sama usaha gitu, karena kan kita susah kan kayak misalnya aku gitu dari pagi sampai sore tuh full, kayak kira-kira tuh gimana gitu? Peluang usaha di era sekarang tuh kalau menurut saya luas sekali ya. Dengan Keke lagi kuliah pun bisa loh berusaha gitu, maksudnya melakukan usaha gitu ya, karena sekarang kan udah canggih ya, udah ada internet ya, udah ada aplikasi-aplikasi yang memang bisa kita untuk jualan online. Nah itu bisa digunakan, kayaknya nggak harus pas kita lagi senggang banget gitu ya, itu bisa kita ini kan ya, maksudnya jual beli jual barang di aplikasi online shop gitu kan. Nah itu bisa tuh kita kita jadikan media untuk kita berusaha itu gitu. Jadi sebenarnya bisa sih dengan membagi waktu Keke sambil kuliah, sambil usaha pun juga masih bisa tetap bisa jalan bareng-bareng, tapi ya tetap ya harus belajar tetap yang utama ya. Terus nih ada lagi pertanyaan kayak gimana sih cara ngebangkitin
semangat milenial gitu terkait usaha itu kan. Kayak mungkin milenial ini ada kemauan untuk usaha, tapi Setengah-setengah gitu ya. iya, tapi mereka tuh lebih mikir kayak gimana sih modalnya gitu. Ragu lah ya. Iya, terbatas akan modal gitu kan. Terus kayak gimana cara merubah mindsetnya gitu. Sebenarnya yang pertama emang kalau misalnya kita mau usaha tuh ada niat dulu ya Iya. pasti ya. Niatnya maksudnya kita emang tujuan kita usaha tuh maunya apa sih gitu. Oke, kita mau nambah pemasukan nih untuk kita. Sebenarnya kita udah ada nih uang jajan tuh udah, tapi kita mau lebih nih. Terus kita mau punya apa baru tuh namanya pengalaman ya, Iya, punya pengalaman. pengalaman. Jadi pas kita nanti udah kerja pun ada pemasukan lain nih kan. Emang kalau misalnya kita kerja sebisa mungkin kita ada kalau bisa ada pendapatan lain, kita bisa ya tadi usaha itu kan. Kalau bisa mungkin ada pendapatan lain lah Modal gitu. ya. Untuk ini. Nah kalau mau modal itu sebenarnya bisa dari kita misal nih contohnya ya, kalau kita bisa nyanyi gitu, suara kita bagus, kita bikin video nih di YouTube, kita nyanyi gitu, dilihat banyak orang. Kalau masalah YouTube itu udah ada, kalau subscribe gitu kan dapat ini ya, kita dapat duit ya, dapat masukan. Nah itu bisa dijadiin Dapat fee-nya modal kan dari kita keahlian kita bernyanyi, kita kumpulin dulu nih modalnya dari nyanyi di YouTube gitu, kita upload di YouTube gitu kan. Terus habis itu untuk dijadiin modal deh hasil dari kita nge-YouTube itu. Atau kita bisa kalau misalnya kita pandai translate ini Dari bahasa. betul. Nah itu kepake banget juga. Kita ini ada butuh nih dokumen ini untuk ditranslate, naskah ini untuk ditranslate gitu. Oke, aku bisa bahasa Inggris tuh bagus banget nih kayak gitu. Oke, kita translate dapat upah dong. Nah itu bisa dijadiin modal juga tuh untuk kita usaha gitu. Dari yang kecil-kecil, yang maksudnya yang kemampuan kita yang kita punya dulu aja gitu kan. Kayak gitu. Bisa sih ya, gitu. Bisa dari diri sendiri dulu. Dari apa yang kita kelebihan bisa, kita nih, gitu. Bisa kayak pelan-pelan kita kumpul Ya kita modalnya. kumpul modalnya, baru kita mau usaha apa, baru kita lakuin nih usahanya. Tapi emang niat itu Iya. harus lebih diutamain ya Mbak ya. Iya, niatnya. Kalau udah jalan juga jangan, misalnya Setengah-setengah, ada kendala nih, jangan langsung down, terus Iya. kita tiba-tiba males gitu, terus kayak Biasanya tuh Udah amsyong gitu. udah ini kayak di awal kan aku maunya ini loh gitu, gimana cara aku ngatasinnya gitu. Ngembanginnya. Ngatasin masalahku biar ini tuh bisa tetap lanjut. Jangan sampai udah jalan malah mati di tengah-tengah. Itu kayak betul. udah sayang banget Iya, gitu sayang loh. banget. Percuma Ngabisin gitu. waktu kan, ngabisin Modal, tenaga juga, pikiran, uang juga. semua. Karena kan Kayak biasanya gitu. kayak kita juga kayak mikir kadang usaha, tugas, terus Iya. kayak belum mainnya gitu kan, kayak ini belum udah lah nanti aja Iya, gitu kan, gitu. jadinya nggak jalan. Nggak jalan, betul. Jangan lupa juga kalau misalnya kita udah mulai usaha, terus udah balik modal nih, Iya. udah ada Biasanya itu tuh Nah, itu, ada males-malesnya. itu jangan merasa juga kesenangan dia, udah udah balik kesenangan kan, modal. udah balik modal betul. Nah udah uangnya udah kekumpul, udah ada lebihannya juga, tuh udah mulai males lagi nih, Iya. nggak Udah lah, mau nanti mikir dulu lah lagi, gitu. nggak mau mikir lagi. Padahal kita harus kan Upgrade lagi apa nih yang mau lebih kreatif biar- lagi nih, kreatif, biar kita tambah jalan- rame Betul, kan usahanya, biar harus dilirik gitu. lebih dilirik lagi Benar-benar. gitu. Tuh, Oke. Ada lagi? Keke atau Diva deh ya. Diva. Diva. Kalau peluang usaha milenial di era digitalisasi deh. Gimana tuh menurut Mbak Farah? Tadi ya yang saya bilang, kalau di era digitalisasi ini luas ya sebenarnya peluang usaha itu. Kita bisa jualan online lewat aplikasi, bisa mau jadi influencer juga bisa kan, kalau itu Iya. usaha ya, itu kan bisa dapat pendapatan juga kan dari kita endorse, terus TikTok sekarang TikTok juga kan ya menghasilkan ya konten-konten yang benar-benar kreatif, yang itu pasti dapat gitu, ada fee-nya Iya, betul, dari betul. aplikasi. Masuk Jadi ya? gimana kita lebih kreatif aja pokoknya. Terus satu kuncinya,
apa uniknya dari kita gitu. Itu apa sih uniknya dari kita tuh, apa yang kita bisa tonjolin yang beda nih dari orang lain, Yang orang lain nggak punya yang orang gitu. lain nggak punya, betul. Jadi kayak orang mau ngeliat nih itu apa kita emang lucu kan banyak nih, lucu udah banyak, orang-orang lucu tuh udah banyak, tapi lucunya kita tuh Yang beda unik gitu, tuh apa nih, apa? yang lucunya kita yang bisa dilihat orang tuh apa gitu. Atau kita apa sih make up itu juga kan udah banyak make tuh, up. cuman kita Make up mau yang make upnya ada gimana nih, apa mau gitu. wah yang aneh misalnya make up horror misalnya, atau make up yang absurd Ada lah, kartun atau apa gitu kan, yang unik, tuh, lucu gitu. nah itu yang harus Sebenarnya emang harus ada yang unik dari diri kita sendiri gitu. Terus kayak ada misalnya aku tuh kayak punya keahlian kayak masak gitu Kak, tapi aku tuh nggak pede buat ngeluarin kayak ngepromosiin gitu-gitu. Itu tuh gimana sih Kak biar cara kita pede gitu? Kan biar kayak kita pede di sosial media, kita tuh kayak masih sungkan gitu, kayak buat kayak malu gitu, kayak belum percaya sama produk kita sendiri gitu. Gimana sih cara kita buat pede?